Kan teman-teman di sini kan menurut saya sih diplomat juga seperti saya. Kurang lebih 11 atau 10 jam, tangan saya harus ngangkat terus, hands up, Oh my god. dan itu harus cepat, nggak boleh lambat. Tapi mental, karena nggak semua hal yang dibicarakan di media sosial itu enak semua. Tidak seperti yang di sosial media itu bilang 1M setahun. Harus benar-benar difilter karena tidak semua memberikan informasi yang bagus dan benar. Kita harus benar-benar selektif dari diri kita sendiri. Bisa berkumpul sama kawan-kawan dari seluruh dunia, Pak, paling asik gitu. Gitu ya. Iya. Terutama cewek-cewek. Ya jangan keras-keras. Oke. Kalau udah di sini menjaga nama baik bangsa, Pak. Wah, ini penting nih. Ya, soalnya satu orang itu mewakili nama negara kita. Enggak, itu mungkin pas kita, saya kan juga bikin video kadang, Pak. Pas kita kerja santai di video, lah itu tahunya kerja gampang. Fisik sih harus kuat-kuat dengkul ya, soalnya ada blueberry yang di bawah, jadi kita harus jongkok berdiri, jadi itu harus siap banget dengkulnya. Yang siapin sih yang pasti sih mental ya, mental karena akan jauh dari kedua orang tua, terus keluar dari comfort zone-nya. Orang kepenak ya. Kapak bisa mendunia. Terus memang kayak banyak yang bilang kerjanya enak, tapi ya memang kita di sana kerja target, terus memang nggak yang semudah orang apa di konten-konten itu bilang kerja ini gaji gede, jadi harus persiapan. Kalau mungkin awal-awal datang ke sini belum dapat kerja, harus bisa survive. Gede teman jalan. Siang ini kita akan ke acara yang istimewa bersama teman-teman WHV dalam acara Kongko bareng Babah. Siapa itu Babah? Dan gimana serunya ngobrol bareng teman-teman WHV dan juga apa pesan-pesan mereka untuk teman-teman di Indonesia. Ikuti terus dan jangan lupa subscribe untuk mendapatkan info-info terbaru dan menarik dari Jalan Jajan Ngopi. Kita harus pahami dulu apa itu visa protection sebelum kita mau apply ya. Nah, kalau misalkan ternyata nih kita udah dapat visa protection misalkan, akibatnya apa? ya kalau dari KJR itu kita belum bisa memberikan pelayanan kepada pemegang protection visa karena pada dasarnya minta bantuan ya ke pemerintah Australia jadi kita nggak
gini. Jadi kita harus ngasih, kita nggak bisa ngasih pelayanan dulu ke pemegang visa protection sebelum visa protection itu di cancel gitu. Jadi setelah di cancel baru kita bisa ngasih kayak permohonan paspor, terus permohonan verifikasi SIM baru bisa kita kasih gitu. Jadi kalau ada apa-apa, ternyata teman-teman masih bernext visa, mohon maaf tidak bisa dibantu. Teman-teman sekalian, teman-teman KJRI, teman-teman WHV yang ada di sini, sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Jadi kalau ada yang nanya siapa Babah ya saya, karena saya dipanggil sama anak-anak saya Babah memang. Jadi makanya walaupun bukan saya yang barbecue yang masak, tapi ya nama saya dicatut ya nggak apa-apa lah. Tapi ini saya Irfan Buhari, Konsul Jenderal Republik Indonesia di Perth, anak baru, makanya saya mau kenalan sama teman-teman semua. Saya baru datang di sini 3 bulan yang lalu, jadi saya ditugaskan untuk menjadi wakil pemerintah Republik Indonesia di Perth di Western Australia. Dan kalau yang urusan Pensosbud, urusan sosial budaya nanti ada Pak Anton, bisa juga kita diskusi mengenai apa sih yang bisa kita teman-teman lakukan untuk selama di sini gitu. Selain bekerja, bisa juga bagian dari melakukan diplomasi lah, mempromosikan Indonesia. Kan teman-teman di sini kan menurut saya sih diplomat juga seperti saya, teman-teman di KJRI, karena teman-teman itu orang Indonesia yang ada di sini, jadi orang-orang tahu orang Indonesia itu seperti gini, baik orangnya, tidak sombong, rajin bekerja, ramah, tidak semuanya yang baik-baik pokoknya. Nama saya Ricky. Dari mana Riki? Saya asal dari Ciamis. Iya. Udah lama di Jakarta dan sekarang tinggal di Perth. Sudah berapa lama di sini? Sekarang jalan 2,5 tahun, hampir 3 tahun. Oke. Iya. Jadi kalau boleh berbagi dong pengalaman paling menarik selama WHV di sini. Pengalaman paling menarik itu saya pernah kerja di farm. Ya. Dan itu mulai kerjanya itu jam 6 sampai jam 5. Di posisinya cuaca lagi summer, dan itu panas. Waduh, Ya. panas ya. Kerjaan saya itu seperti living, kayak metik-metik daun. Ya. Jadi selama kurang lebih 11 atau 10 jam, tangan saya harus ngangkat terus, hands up. Oh my God. Dan itu harus cepat, nggak boleh lambat gitu. Iya. Dan saya di situ bertahan cuma seminggu. Bertahan seminggu ya. Bertahan seminggu. Terus Nggak kuat saya. setelah itu pindah kemana? Saya pindah ke Meat Factory. Oh, Di Oke. Harvey. Ya, Di Harvey. di situ 1,5 tahun saya kerja di posisi pick packer. Lebih tepatnya picking order. Oke. Ya, nyiapin order untuk delivery ke customer seperti Coles, supermarket gitu. Oke, pengalaman yang menarik sekali ya. Cukup Oke. menarik. Dengan pengalaman itu, apa nih pesan untuk teman-teman yang masih di Indonesia yang mau datang ke Australia? Pesan dari saya mungkin siapin mental, karena nggak semua hal yang dibicarakan di media sosial itu enak semua. Jadi ada pahitnya. Intinya siapin mental sama persiapin skill yang mungkin nanti bisa digunain di Australia, khususnya bahasa Inggris yang paling penting. Oke, Karena penting banget itu untuk komunikasi. Oke. Selain skill bahasa Inggris apa lagi? Dari situ mungkin belajar nyetir dari sekarang buat orang yang belum bisa mengendarai mobil, karena seperti yang kita tahu kita harus ke outback atau ke regional, dan itu nggak ada public transport di sana, jadi kita harus bawa mobil sendiri. Perkenalkan, nama saya Rehan Faisaya dari Bandung. Sudah berapa lama di Australia? Berarti Agustus kemarin baru setahun saya di sini. Baru setahun ya. Terus gimana pengalaman menjalani WHV di Australia itu gimana? Ya, tentunya tidak seperti yang di sosial media itu bilang 1M setahun segala macam. Tapi memang ketika segala sesuatu dikejar dengan sungguh-sungguh, semuanya akan bisa tercapai. Sekarang awal-awal dulu
kebetulan langsung masuk mid factory, dan mental memang benar-benar diuji, fisik diuji. Jadi ya memang kita harus siap dengan segala rintangan. Iya, iya. Tapi tetap bertahan ya. Oh, itulah. Harus. Oke, yang kedua adalah pesan untuk adik-adik, mungkin teman-teman yang mau ke sini ya dengan program WHV. Apa yang harus mereka siapkan? Yang pertama-tama riset harus benar-benar difilter karena tidak semua memberikan informasi yang bagus dan benar. Kita harus benar-benar selektif dari diri kita sendiri. Yang kedua, kita memang pastikan bahwa info itu memang benar-benar sesuai dengan yang kejadian di dunia nyatanya seperti itu. Dan kalau menurut saya intinya siapkan fisik, mental, dan tahan banting lah pokoknya. Tahan banting ya, oke. Ya, kayak gitu. Tidak seindah yang diceritakan. Ya. Saya Irfan Ardi. Asalnya mana? Aslinya saya dari Kendal, Jawa Tengah, Kabupaten. Oh, oke. Banyak yang nggak tahu sebelahnya Semarang. Oke. Ya. Sudah berapa lama di sini? 1 tahun, Pak, bulan November ini. Oke. Habis gini berarti mesti ke daerah ya untuk melanjutkan. Sudah selesai, alhamdulillah. Oh, sudah selesai Sudah, malahan. baru Oke. 3 minggu selesai. 3 minggu. Terus pengalaman apa yang paling mengesankan apa? Yang pasti bisa berkumpul sama kawan-kawan dari seluruh dunia, Pak, paling asik gitu. Gitu ya. Iya. Terutama cewek-cewek. Ya, jangan keras-keras. Oke. Terus ada kesulitan-kesulitan nggak yang dihadapi? Ada sih, Pak, cuman selama ini kesulitannya bisa teratasi lah. Kayak kita hidup di outback kan harus punya kendaraan sendiri. Oke. Tapi walaupun nggak ada kendaraan sendiri pun banyak teman Indonesia kompak-kompak banget, Pak. Oke. Jadi saling menolong, bisa asik banget lah. Secara fisik gimana? Apakah memang terlalu di sini tuh kerjanya terlalu Keras. fisikal sekali atau gimana? Ya pastinya kalau di farm ya, Pak, ya fisik terus. Gitu ya. Harus bener-bener fit kita. Bangun pagi, jongkok dari pagi sampai sore. Ya. Itu pasti. Cuman nggak kerasa paling 1 minggu pertama, Pak. Habis itu dapat teman baru, asik-asik, nggak kerasa. Ya. Lupa sakitnya. Ya, apa mana sih enom ya? Enom, Ya. Oke. gajinya akeh. Jadinya oke. Ada pesan nggak bagi adik-adik atau teman-teman yang mau datang ke sini? Apa yang mereka perlu persiapkan dan perhatikan? Untuk adik-adik pesannya sih harus ini ya, Pak, harus jaga kondisi fisik, mental, sama kalau udah di sini menjaga nama baik bangsa, Pak. Wah, ini penting nih. Ya, soalnya 1 orang itu mewakili nama negara kita. Kalau di farm misal orang mana? Indonesia. Kalau jelek, Gitu ya? aduh. Oh. Jadi selama ini sangat bagus orang-orang Indonesia terutama di sekitaran Perth ini, Pak. Kamu di mana farmnya? Aku di Yancep. Yancep. Farm Oke. itu farmnya malah nyarinya orang Indonesia, Pak. Soalnya Oh. katanya jujur, terus kerjanya cepat, nggak neko-neko gitu, Pak. Syukurlah. Iya. Kalau ada berita-berita di Indonesia tentang wah gampang kerjanya dan segala macam itu gimana? Apa benar apa enggak itu? Enggak, itu mungkin pas saya kan juga bikin video kadang, Pak. Pas kita kerja santai di video, lah itu tahunya kerja gampang. Tapi kalau kita pas kerja keras kan nggak bisa video, Pak. Mana Oke. mungkin. Benar. Oke. Terima kasih ya. Sami-sami. Dengan siapa ini? Cynthia Asalnya mana Cynthia? dari Lampung, Oh, Lampung. Iya. Lampung itu di mana sih? di Sumatera tapi paling bawah. Paling bawah dekat Iya. Jakarta ya. Jakarta beda pulau. Beda Pokoknya, pulau. Iya, beda pulau lah. Tapi paling dekat lah dari. Paling dekat ke Jakarta. Betul. Ya. Sudah berapa lama di sini? 11 bulan. 11 bulan Iya. ya. Terus belum ke daerah, belum ke farm dan sebagainya. Kebetulan udah semua sih, udah Oh. selesai payslip gitu-gitu udah selesai. Loh, harus ke farm tuh setelah berapa lama toh? Aku 11 bulan udah di farm sih. Jadi dari awal datang ke Perth sampai sekarang aku masih kerja di farm. Jadi Farmnya di mana? di Orange Spring dan Trandos. Kerjaannya apa di situ? Kalau di Orange Spring itu metik blueberry, kalau yang Trandos itu kita nanam bibit. Oke. Jadi nursery plant. Oke. Iya.
waktu metik nggak dimakanin kan? Jujur aku makan Oh jujur dimakan. itu pasti. Oke itu pasti ya. Iya. Tapi gimana? Secara fisik kamu siap nggak? Fisik sih harus kuat-kuat dengkul ya, soalnya ada blueberry yang di bawah, jadi kita harus jongkok berdiri, jadi itu harus siap banget dengkulnya. Gitu Iya, ya. Tapi it's fine for you. it's fine ya. Oke, It's good. karena masih muda ya. Iya. Oke, terus ada pesan nggak untuk adik-adik yang mau datang ke sini, teman-teman yang mau datang ke sini, apa yang mesti mereka siapkan? Yang siapin sih yang pasti sih mental ya, mental karena akan jauh dari kedua orang tua, terus keluar dari comfort zone-nya, jadi Iya. harus benar-benar mental, fisik, apalagi fisik ya, karena kita kalau mau melanjutkan 3 tahun ke depan itu kan kita harus melewatkan harus mengumpulkan payslip dan itu juga harus di farm. Gitu Kalau ya. ya kalau nggak di farm mungkin nggak ada sih, susah kalau setahu Iya, aku iya. sih di farm. Ya, saya dengan Mursid Kurniawan, biasa kalau teman-teman manggil saya Wawan. Oke. Wawan asal mana, Wan? Saya asalnya dari Tegal. Dari Tegal? Ngapak, iya. Oh, ngapak Jawa dong. Ngapak. Berarti Iya, kita interviewnya ngapak aja kalau Iya, gitu. Ngapak ya ora apa-apa, Pak. Nek Ngapak is. orang ngapak, orang kepenak. Orang ngapak, orang kepenak. Ya. Ya, Ngapak bisa mendunia, Pak. Oke, oke. Jadi udah berapa lama di sini? Saya kebetulan sudah hampir 1 tahun. Akhir November ini sudah 1 tahun. Oke, udah ke farm juga? Sudah ke farm. Oke, di mana? Di Jijin. Terus ngerjain apa di sana? Di Jijin untuk farmnya pertama itu kita picking. Jadi picking Oke. blueberry by target, under pressure juga. Terus setelah itu maintenance di farm. Setelah end season itu kan ada seasonnya. Seasonnya itu setelah sampai bulan Februari kelar, saya pindah ke Madura kebetulan Oh, di farm vegetable, oke. farm sayur itu. Ngapain di situ? Di situ kayak kita nanam sayur. Oh, Kayak kita di Indonesia itu kayak di Dieng lah, kita nanam sayur, cuaca dingin. gitu ya. Bedanya kalau di sana itu kan kayak lebih menikmati kerjanya, terus memang kayak banyak yang bilang kerjanya enak, tapi ya memang kita di sana kerja target, terus memang nggak yang semudah orang di konten-konten itu bilang kerja ini gaji gede. Nggak semuanya itu yang di sana beredar itu benar. Iya. Ya memang kerjanya kita by target, terus memang dari ada pressure-nya juga, kerjanya capek, kerja dari misal 12 jam dari jam 7 sampai dari jam 5 sampai jam 5 sore itu Waduh, full ya ya. kerja Oke, panas-panasan. baik. Sesuai atau enggak yang kamu bayangkan? Kalau dari awal itu agak sedikit berbeda dari apa yang saya bayangkan. Oke, oke. Tapi kamu secara fisik, secara mental masih bisa menghadapi semuanya? Ya, alhamdulillah masih bisa menghadapi semua karena dari teman-temannya juga kan masih mensupport semuanya, teman-temannya asik dari berbagai negara juga gitu loh. Gitu Dapat ya. teman-teman kenalan dari Eropa, dari Amerika Selatan, itu banyak juga Baik, teman-teman dari oke. Asia juga. Pesan-pesan apa untuk adik-adik di Indonesia mungkin? Ya, Atau untuk- teman-teman yang mau datang ke sini? Ya, untuk pesan-pesannya sih yang pertama mungkin gini. Kalau untuk adik-adik yang dari Indonesia mungkin jangan terlalu berekspektasi tinggi untuk kerja di sini. Jadi harus persiapan kalau mungkin awal-awal datang ke sini belum dapat kerja, harus bisa survive. Itu harus jangan pernah bayangin yang enak-enaknya dulu. Harus bayangin kita kita merantau ke negara orang. Kita harus benar-benar persiapan, kita harus manajemen kita untuk seminggu atau 2 minggu ke depan. Biasanya rata-rata orang WHP itu 1 minggu atau 2 minggu pertama sampai sini itu belum dapat kerja. Jadi harus benar-benar survive untuk manajemen skill, development skill di sini. Jangan berimajinasi, membayangkan itu kerja di sini langsung kerja langsung dapat enaknya gitu. Jadi harus benar-benar ada namanya kita Adaptasi. gitu. Iya. Dan jadi persyaratan kenapa harus ada duit $5.000 itu memang ada perlunya ya. Ya harus memang ada perlunya. Iya, karena ya, untuk sebagai backup ya. backup kita selama hidup di sini di Australia. Baik, terima kasih. Ya terima kasih.